2 Recording in ayat progress. ya, direkod ya, begitu. Ya, selamat datang sekali lagi, selamat malam bagi mereka yang akan menonton secara offline di YouTube atau di Facebook nanti. Dan saya berdoa perkongsian malam ini akan memberkati Anda, bukan saja memberkati Anda, karena ini satu istilah yang sudah kita biasa pakai ya, memberkati Anda, perkongsian memberkati, tapi yang sebenarnya perkongsian firman Tuhan itu memberkati di dalam segi atau istilahnya bekerja dalam hidup Anda, membawa perubahan, membawa pertumbuhan, membawa suatu progres dalam kehidupan Anda. Inilah firman Tuhan ya, bukan hanya dalam istilah memberkati kita rasa enak untuk mendengar firman Tuhan, terdorong ya, digerakkan dan semuanya, tapi tidak ada impact, tidak ada dampak dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan malam ini saya berdoa akan menjamah Anda dan akan memberkati Anda sehingga Anda akan bertumbuh dan Anda akan mengalami suatu transformasi, membawa Anda dekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus itu menjadi yang pertama dan juga yang utama di dalam kehidupan Anda. Inilah kita sebagai orang Kristen, inilah kehidupan kita. Ya, walaupun kita mungkin akan menikmati keindahan dan berkat Tuhan di dalam dunia ini, tapi inilah kita di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sehingga Yesus menjadi yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, malam ini perkongsian ini agak panjang ya, agak panjang, tapi saya tidak boleh habiskan semua. Jadi saya mau akan ringkaskan dan saya mau kongsikan hal yang terpenting di dalam message ya surat Tuhan Yesus kepada gereja di Efesus di dalam buku Wahyu ini. Nah, surat ini diberikan kepada atau dituliskan kepada 7 gereja di, kalau kita lihat di peta hari ini, di kawasan Turki yang hari ini gereja-gereja di Asia Minor yang dia panggil Asia Minor, di kawasan Turki yang kita ada pada hari ini. Dan waktu itu Tuhan memberikan atau mengirimkan surat kepada mereka, kepada setiap gereja. Ada 7 gereja. Jadi saya akan kongsikan sedikit kepada tentang gereja-gereja yang selebihnya. Maksudnya gereja itu apa yang mereka alami dan lalui. Karena ada banyak tafsiran dan pengajaran tentang gereja-gereja ini ya, 7 gereja dalam buku Wahyu. Ada tafsiran-tafsiran yang berbeda. Tapi saya kongsikan kepada kita supaya kita mengerti apakah maksudnya surat-surat kepada 7 gereja ini. Oke? Nah, kita baca dalam buku Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga 7 kepada jemaat di Efesus ya, atau gereja di Efesus. Ayat 1 katanya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka atau menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar, ayat 3, dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dan tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu,
yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saya tidak tahu bagi Anda, apakah Anda akan rasakan apabila Tuhan Yesus mengirimkan surat kepada Anda? Oh, mungkin ada yang excited ya, yang gairah barangkali. Oh, Tuhan Yesus kirim surat kepadaku. Tapi bagi saya itu salah satu perkara yang menggerunkan ya, kalau Tuhan Yesus mengirimkan surat kepada kita secara pribadi. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang mustahak yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Sama seperti gereja di Efesus atau gereja-gereja lain. Yang ketujuh gereja ini, ya, ada sesuatu, dan kalau kita pelajari semuanya, memang jelas bahwa message yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka itu adalah message yang sangat-sangat penting. Nah, ada beberapa terjemahan tentang ketujuh gereja ini di Asia Minor. Yang pertama dipanggil local application atau aplikasi lokal. Ia berbicara tentang pada masa itu, gereja masa itu, message kepada mereka pada masa itu. Itu adalah aplikasi lokal. Yang kedua, aplikasi prophetical ataupun aplikasi nubuatan, bahwa message itu sebenarnya bukan untuk mereka saja, tetapi dia suatu message nubuatan yang berlaku bukan kepada mereka saja, tetapi kepada setiap gereja di zaman-zaman yang sudah berlalu, termasuk kita hari ini dan juga di masa depan. Surat ini, message ini, ketujuh gereja ini masih berlaku dan akan berlaku kepada setiap gereja dan setiap orang Kristen yang akan ada di bumi ini. Dan terjemahan ketiga adalah dipanggil individual application ataupun aplikasi pribadi, aplikasi individual. Maksudnya surat ini juga bukan hanya kepada jemaat, kepada gereja ya di zaman-zaman yang akan ada, termasuk kita hari ini, tapi juga ini dia berlaku, boleh diaplikasikan kepada setiap orang Kristen secara pribadi atau individually. Message ini bagi kita semua. Jadi pentinglah untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita mendengar message-nya di dalam Wahyu ini, buku Wahyu pasal 2 dan 3. Karena message kepada gereja-gereja ini adalah message untuk kita juga hari ini. Nah, ada orang menafsir surat-surat ini kepada 7 gereja ini secara menurut sejarah zaman gereja ataupun historical dan juga dispensational. Ya, dispensational maksudnya beberapa period ataupun abad itu, inilah pekerjaan Tuhan, inilah yang terjadi. Dan setelah abad ini, inilah yang terjadi. Jadi itu dipanggil dispensational. Ya, dan ada orang menerjemahkan 7 gereja ini adalah 7 zaman peralihan gereja ataupun progresnya gereja Tuhan. Ya, contohnya kalau Efesus itu kan zamannya para rasul, jadi mereka panggil itu periode ataupun zaman para rasul, di apostolic period, karena itu adalah waktu-waktu rasul-rasul giat di dalam Tuhan dan ya menginjil, memberitakan firman Tuhan, membangunkan gereja dan semuanya. Dan gereja Smyrna itu adalah gereja yang sengsara. Kenapa? Karena setelah zamannya para rasul terjadinya penganiayaan yang besar. Ya, dalam kisah, mulai dari kisah Rasul pasal 8, 9. Jadi seterusnya ini dipanggil zamannya atau periode Smyrna. Pergamum setelah selesai zamannya
kesengsaraan karena penganiayaan, gereja menjadi menjadi duniawi. Pergamum maksudnya yang menikah ataupun married church, menikah. Kenapa dia panggil begitu? Karena mereka kata di zaman Pergamum gereja Tuhan menikah dunia, married to the world. Jadi gereja menjadi duniawi. Gereja Tiatira zamannya mereka tafsir sebagai zamannya gereja itu menjadi immoral, ya, tidak bermoral karena banyak terlibat di dalam perkara-perkara yang tidak tidak kudus, tidak suci. Gereja Sardis mereka tafsir sebagai zamannya gereja mati, ya, gereja mati. Philadelphia mereka tafsir sebagai zamannya gereja setia karena gereja Philadelphia dia lebih kepada gereja misional, mereka buat misi penginjilan dan semuanya. Dan gereja Laodikia mereka tafsir sebagai gereja yang kompromi, ya, gereja suam kuku. Jadi katanya tujuh gereja ini adalah 7 zaman peralihan gereja. Tapi itu dipanggil dispensational. Tapi kalau kita berkata itu adalah tafsiran dispensational ataupun historical, mungkin kurang tepat saudara-saudara, karena kalau hari ini kita lihat kalau berbicara tentang gereja yang sengsara karena penganiayaan, ada juga banyak gereja yang dianiaya seperti di negara-negara lain, ya seperti di Indonesia, di China, ya, Myanmar, banyak negara-negara di gereja-gereja di negara lain mengalami kesengsaraan karena penganiayaan. Kalau kita berbicara tentang gereja Laodikia, zaman Laodikia itu zamannya gereja suam kuku atau gereja kompromi. Kita lihat hari ini di Malaysia saja pun kita lihat ada banyak gereja yang kompromi, banyak orang Kristen yang kompromi. Jadi tafsiran historical atau dispensational ini kurang tepat. Dia lebih berbicara kepada terjemahan literal ataupun ke depan ataupun futuristic ke depan, karena message ini berlaku kepada setiap zaman dan kepada setiap pribadi individu orang Kristen. Jadi ketujuh surat ini saudara-saudara sebenarnya message bagi gereja-gereja sampai hari ini dan juga message bagi Anda dan saya pada hari ini. Yang harus kita dengar, yang harus kita aplikasikan, yang harus kita hidupi. Katakan amin. Jadi kita berbicara tentang gereja Efesus. Efesus ini sebenarnya adalah sebuah kota pada waktu dulu, kota yang sangat penting. Dia menjadi suatu pelabuhan yang penting di mana banyak pedagang-pedagang yang datang kepada Efesus dan banyak orang yang tinggal di Efesus. Menurut sejarah bahwa Efesus ini memiliki 250.000 hingga ke 500.000 orang penduduknya. Suatu gereja, satu kota yang besar di Asia pada waktunya Yohanes ini. Yohanes yang menuliskan buku Wahyu. Efesus juga menjadi suatu kota yang terkenal. Kenapa? Karena temple ataupun tempat ada kuilnya di sana yang disebut, ya, kuil Artemis. Di dalam bahasa Latin Artemis itu Diana. Jadi kalau namamu Diana itu bahasa Latin sebenarnya. Alright? Jadi dia terkenal karena temple ini, kuil ini, orang datang untuk menyembah Artemis dan juga Diana. Jadi dia terkenal. Oke? Dia punya kuil ini sangat besar, 425 kaki panjang dan 220 kaki lebar, dan memiliki 120 tiang-tiang. Ya, kita boleh lihat gambarnya itu dalam internet. Anda boleh lihat itu Temple of Diana atau Artemis, ya. Begitu luar biasa sekali, ya. Jadi di situ ada penyembahan. Penyembahan itu lewat seksual yang tidak senonoh, ya. Penuh dengan kenajisan. Kita boleh baca itu dalam Kisah Rasul 19. Efesus juga mempunyai suatu reputasi tempatnya pelajaran. Paulus meluangkan waktu di Efesus untuk mengajar selama 3 tahun di sekolah Tyrannus dipanggil. Kisah Rasul 19
ayat 9. Menurut tradisi, Yohanes meninggalkan Yerusalem setelah bait Tuhan dimusnahkan oleh Titus pada abad ke-70, ya, selepas Masehi, dan dia telah berpindah ke Efesus, ya, pada abad ke-66, dan disitulah Rasul Yohanes menetap, dan dia menggembalakan gereja di Efesus sehinggalah dia meninggal karena usia tua. Yohanes adalah salah satu-satunya Rasul Yesus yang tidak mati sebagai martir, tapi dia mati karena usia yang tua. Nah, Efesus juga dikenal sebagai, atau gereja Efesus dikenal sebagai gereja yang tertanam dengan baik. Kenapa? Karena Efesus ini dia telah pernah mengalami dan pernah memiliki pengajar-pengajar dan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dipercayai barangkali Aquila dan Priscilla yang mendirikan gereja ini, memulakan gereja ini dalam Kisah Rasul 18 setelah Paulus meninggalkan mereka di Efesus, Kisah Rasul 18 ayat 18 hingga 22. Dan setelah itu datangnya Apolos, Kisah Rasul 18 23 hingga 28. Setelah itu Paulus datang dan Paulus tinggal selama 3 tahun, Kisah Rasul 19 hingga 20. Setelah itu Paulus lagi meninggalkan Timotius di Efesus menjadi pastor di Efesus, 1 Timotius. Dan setelah itu datang lagi Tychicus, ya, 2 Timotius 4:12. Tychicus juga datang dan juga melayani gereja di Efesus. Dan setelah itu yang terakhir datangnya Yohanes, Rasul Yohanes, yang menuliskan buku Yohanes, menuliskan buku Wahyu. Yohanes menetap di sana sehingga dia meninggal. Jadi gereja ini tertanam dengan baik, saudara-saudara. Mereka memiliki dan pernah mengalami hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, itu sangat-sangat hebat ya. Satu gereja yang diberkati dengan pengajar-pengajar yang luar biasa. Nah, saya mau kita baca kembali dan saya akan petik ayat demi ayat karena nota saya ini sangat panjang. Jadi saya akan petik apa yang penting. Ya, message-nya Tuhan Yesus kepada gereja di Efesus itu adalah Yesus menegur mereka karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula, atau they have left their first love, Dan sebenarnya ini terjadi kepada banyak gereja dan banyak orang Kristen pada hari ini. Banyak orang Kristen dan banyak gereja-gereja meninggalkan kasih mereka yang semula, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Nah, kita baca kembali ayat 1. Katanya, tuliskanlah kepada kepada malaikat, ya, kepada malaikat di Efesus, ya, malaikat di Efesus. Ya. Kalau panjang sedikit malam ini, saudara-saudara, sabar dengan saya ya, karena saya mau habiskan apa yang saya kongsikan. Mungkin saya akan lebih sedikit masa, tidak apa. Nah, katanya tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Perkataan malaikat di sana bukanlah malaikat yang kita lihat dalam Alkitab. Malaikat datang kepada malaikat Gabriel, ya, malaikat Mikael datang. Ya, bukan ini. Dia tidak berbicara tentang malaikat. Tapi perkataan malaikat di sana dalam bahasa Yunani agelos ataupun angelos, yang bermaksud messenger atau bermaksud pastor ataupun pemimpin, leader. Itulah perkataan malaikat di sini. Jadi surat ini diberikan kepada pastor dan pemimpin kepada jemaat di Efesus. Dan bukan itu saja, tapi katanya jemaat juga ya, bukan kepada pastor, tapi terpentingnya kepada pastor dan pemimpin gereja. Jadi sangat penting saudara-saudara, kalau kita ini pastor, kita ini pemimpin gereja, ingat ya, Tuhan Yesus itu mau kita bertanggung jawab. Kita dipertanggungjawabkan. Karena message itu, surat itu, firman itu diberikan kepada pastor. Tuhan itu mengikut dia punya urutan ya, urutan kepimpinan, hierarki. Tuhan ikut, dia tidak langgar ya peraturan ini.
Tuhan tidak berikan kepada jemaat di sana di belakang-belakang lalu beritahu pastor, tidak. Tapi dia sampaikan terus kepada pastor ataupun pemimpin gereja. Katanya inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu dan di tangannya, di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, ini perkara yang mendorong. Katanya dia sampaikan surat ini kepada pastor pemimpin gereja dan katanya inilah firman dia kepada pastor. Karena apa? Dia memegang ketujuh bintang itu. 7 bintang ini disebut dalam pasal 1 ayat 20. Dia jelaskan siapa bintang itu. Bintang itu adalah pastor. Bintang ketujuh bintang itu adalah pastor-pastor gereja ini, ketujuh gereja ini, tujuh gereja. Ya, jadi katanya Tuhan memegang pastor-pastor pemimpin ini dalam tangannya. Maksudnya Tuhan itu perkataan memegang itu krateo, bermaksud Tuhan itu dia yang kontrol, dia yang berkuasa ke atas pastor-pastor. Jadi pastor-pastor harus ingat bahwa bukan kita yang berkuasa atas gereja, tapi Tuhan Yesus yang berkuasa di atas gereja. Dan katanya juga dia yang berjalan di antara atau di tengah-tengah 7 kaki dian emas itu. Wahyu 1:20 menjelaskan kaki dian emas itu adalah gereja ataupun jemaat. Jadi satu dorongan kepada jemaat, saudara-saudara, kalau engkau adalah jemaat gereja, katanya Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengahmu, di gerejamu. Jadi gereja besar, gereja kecil, gereja apapun saja, Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengahmu. Katakan amin. Jadi cara kita datang gereja, sikap kita datang ke gereja, kelakuan kita di dalam gereja haruslah sesuatu yang hormat kepada Tuhan. Menyembah Tuhan hormat, mendengar firman Tuhan hormat. Amin. Karena Yesus berjalan di tengah-tengah gereja. Ayat 2 katanya, aku tahu segala pekerjaanmu. Perkataan aku tahu itu penting. Karena perkataan aku tahu atau tahu itu adalah dalam Yunani adalah aido atau eido yang bermaksud benar-benar tahu. To know absolutely, benar-benar tahu. Dia tahu dengan pasti, sure knowledge, ataupun dia tahu dengan sempurna, complete atau perfect knowledge. Itulah perkataan tahu. Yesus tahu, dia adalah Allah. Dia adalah Allah, dipanggil Allah Maha Tahu atau omniscient. Tuhan tahu, saudara-saudara. Katanya, aku tahu segala. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu segala pekerjaanmu, pikiranmu, hatimu, apakah yang engkau sedang pikirkan di dalam hatimu, rancangkan dalam hatimu, your intention, Tuhan Yesus tahu. Katanya, aku tahu. Sebenarnya perkataan aku tahu ini dia sebutkan kepada semua gereja ini, ketujuh gereja. Jadi maksudnya Tuhan Yesus berkata di seluruh gereja dunia, karena nomor 7 itu adalah komplit atau sempurna. Ya, maksudnya Tuhan Yesus tahu segala apa yang terjadi di gereja. Kalau dia gereja sesat, Tuhan tahu. Kalau dia gereja baik, Tuhan tahu. Kalau dia gereja yang melayani Tuhan, dia tahu. Kalau dia gereja yang takut akan Tuhan, Tuhan tahu. Kalau dia gereja yang terpesong, gereja yang mengajar pengajaran palsu, dia tahu. Tuhan Yesus tahu. Katakan amin. Ini message yang keras kepada gereja di Efesus. Walaupun di ayat 2 dan 3 ini seolah-olah Tuhan Yesus memuji mereka. Karena pekerjaannya, katanya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu atau ketekunanmu. Ketekunanmu di situ dalam bahasa Yunani adalah patience ataupun kesabaran. Itu ketekunan. Ya, jadi kesabaran ini diterjemah di sini ketekunan dalam bahasa Indonesia karena mereka sabar, mereka tekun dalam sabar. Maksudnya walaupun mereka mengalami masalah, mereka tetap di situ. Sabar di situ, katakan amin. Pekerjaanmu, jerih payamu. Dalam bahasa Inggris, labor. Bekerja lain, jerih payah lain. Karena work and labor itu maksudnya ada perbedaan. Jerih payah itu lebih besar, lebih hebat dari
pekerjaan. Ya, katanya ketekunanmu. Mereka sabar. Kenapa? Kenapa mereka tekun dan sabar? Karena pada waktu ini mereka mengalami tekanan dan juga penganiayaan daripada orang-orang di Efesus. Karena tempel mereka Artemis Diana itu kehilangan bisnis dan kehilangan penganut-penganutnya. Banyak yang datang kepada Yesus, datang gereja, jadi mereka dianiaya. Mereka tidak mau Yesus, mereka tidak mau Injil Tuhan. Mereka dianiaya. Jadi gereja itu bertahan, bertekun di dalam penganiayaan. Jadi Yesus puji mereka karena pekerjaan mereka, jeripaya mereka, dan ketekunan mereka, kesabaran mereka. Kata Yesus, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, orang-orang jahat. Jadi bukan saja pekerjaan, jeripaya mereka, ketekunan, kesabaran mereka, tapi juga Yesus puji mereka karena kesabaran mereka terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai atau menguji mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, karena gereja Efesus ini gereja yang ditanam dengan baik, mengalami pertumbuhan yang luar biasa, jadi banyak juga pendeta-pendeta, pengajar-pengajar yang mau datang dan berkhotbah bawa firman dalam gereja Efesus. Tapi katanya mereka coba mereka uji mereka, dan mereka tidak membenarkan mereka. Jadi Tuhan Yesus puji. Hari ini banyak orang, banyak gereja hanya ambil saja, angkut saja pendeta-pendeta yang ada. Ada yang pendeta datang, oh boleh saya khotbah di gerejamu? Ya, kau siapa? Oh, saya apostol, saya rasul, saya doktor, saya ini, saya itu. Wah, jadi dengar itu, mereka tidak periksa, mereka bilang khotbah saja. Jadi mereka tidak tahu setelah itu ada masalah di gereja. Banyak hari ini gereja, pendeta-pendeta atau pastor gereja tidak cek, tidak periksa. Mereka hanya periksa dia punya name card, ya, kartu namanya saja. Itu, oh dia apostol, dia pastor, dia penginjil, dia ini. Tidak, saudara, kita harus periksa dia, siapa dia, rumah tangganya apa, ya, hubungan suami istrinya apa, doktrinnya apa, gerejanya apa, latar belakangnya apa, ya, sikapnya apa. Jadi kita periksa dia, bukan hanya kita angkut saja, datang gereja, khotbah di gereja saya. Saudara, ini sesuatu perkara yang penting. Kita harus periksa hamba-hamba Tuhan yang datang dalam gereja kita. Katakan amin. Haleluya. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi mereka tidak lelah, mereka setia, mereka bertekun, mereka bersabar karena nama Tuhan Yesus. Walaupun dianiaya, ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, karena mereka percaya Yesus, karena nama Yesus. Tapi Yesus puji mereka, kata Yesus, engkau tetap bersabar, tetap tekun, menderita, ya, karena nama Yesus, dan engkau tidak mengenal lelah. Hari ini saudara, ada sedikit masalah gereja, dia lari, tidak sabar, tidak tekun. Oh, kecapean dia. Ya, dia pindah gereja. Baru-baru saya dengar tadi, saya khotbah di satu gereja, saya dengar ada, karena gerejanya makin kecil, jadi disuruhlah jemaat itu duduk ke depan sedikit supaya dia berkumpul dekat-dekat. Jadi gerejanya gede. Jadi kalau di belakang sana seperti gereja itu berselerak. Jadi disuruhlah jemaat untuk dekat-dekat. Tapi ada satu jemaat ini dia bilang, karena jemaat ini dia suka aircon, dia suka AC. Jadi setiap minggu situlah dia duduk di depan AC di situ. Tapi sekarang dia disuruh untuk pergi ke depan. Dia bilang, aduh, kalau saya ke depan saya tidak lagi ada aircon. Tapi disuruh ke depan. Jadi karena itu saudara-saudara, dia tinggalkan gereja itu, dia pindah lain gereja hanya karena AC. Come on ya. Ini gereja Efesus, mereka dianiaya, mereka ditangkap, mereka dianiaya, menderita. Tapi Yesus puji mereka karena mereka bertekun, tetap sabar. Tetap sabar. Yesus puji mereka, saudara-saudara. Kadang-kadang ini sangat-sangat mempermalukan kita. Karena kita sebagai orang Kristen di sini, kita rasa enak,
rasa datang gereja mau rasa enak, mau rasa comfortable datang gereja. Kalau gereja tiada aircon tak mau datang lagi. Kalau ada sedikit-sedikit hal dalam gereja tak mau datang lagi. Pindah gereja, tidak mau datang gereja. Ya, kasihanlah. Pikir itu sesuatu yang memalukan kita. Apalah kalau penganiayaan datang benar-benar di tempat kita, tak tahulah banyak Kristen yang tumbang, yang jatuh. Tinggalkan Yesus dan ikutlah karena tidak mau menderita untuk Yesus. Saudara, hidup kita sebagai orang Kristen bukan semuanya bed and roses katanya orang putih. Penderitaan itu adalah salah satu perkara di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di mana Anda akan berada apabila kesusahan datang dalam kehidupan Anda ataupun kesengsaraan datang dalam hidup Anda karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Nah, Yesus memuji mereka ayat 2 dan 3. Tapi ayat 4 Yesus menegur mereka. Perkataan di sini mencelah mereka. Mari kita baca ayat 4 katanya, namun demikian aku mencelah engkau. Walaupun engkau ada banyak pekerjaan, jerih payahmu, kesabaran ketekunanmu, dan menguji orang-orang yang jahat. Yesus puji mereka, engkau sabar menderita karena namaku tidak mengenal lelah. Tapi Yesus menegur mencela mereka. Karena apa? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa masalah Efesus di sini? Adakah mereka menyembah berhala? Apa masalah Efesus di sini? Karena mereka ada banyak pekerjaan yang baik. Mereka giat melayani Tuhan. Mereka tanam gereja dengan baik. Mereka menguji orang-orang yang jahat yang bawa firman pengajaran yang palsu. Mereka tekun dalam nama Yesus. Wow. Tapi Yesus mencela, menegur mereka. Kita saudara bagaimana? Banyak orang Kristen dia pikir datang gereja hari Minggu sudah oke ya. Ya, banyak orang Kristen, oh saya datang gereja sudah oke. Tapi hidup tak betul. Hari Senin sampai hari Sabtu hidup tak betul. Tak berdoa, tak baca firman, tidak ikut Bible study, tidak pergi prayer meeting. Tapi sana mabuk-mabuk, judi-judi, klub malam. Tapi rasa oke. Ini gereja Efesus banyak pekerjaan, melayani Tuhan, giat dalam Tuhan. Oh, menanam gereja, hidup bagi Tuhan, setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tegur mereka. Kenapa ya? Apa masalahnya di sini? Nah, saudara-saudara, gereja Efesus di sini bukannya karena mereka ini tidak setia kepada Tuhan. Tapi sesuatu yang terjadi. Kenapa ya? Yesus tegur mereka karena mereka meninggalkan kasihmu yang semula. Your first love. Cinta mereka yang semula yaitu Yesus. Dulu mereka cinta Yesus, sayang Yesus. Tapi sekarang apa? Begitu sibuk saudara. Sibuk apa? Sibuk buat gereja. Sibuk pelayanan. Sibuk. Nah saudara-saudara, melayani Tuhan itu baik. Tapi kalau kita sudah mengkagumi, kita sudah suka sekali dengan pelayanan, begitu sibuk pelayanan sehingga tidak berdoa, tidak meluang waktu dalam Tuhan, tidak lagi ingat Tuhan Yesus, walaupun kita masih percaya, walaupun kita melayani Dia, tapi kita tidak ada hubungan dengan Dia. Itu menjadi penyembahan berhala. Katakan amin. Jadi Yesus menegur, mereka memang ada di gereja. Mereka memang sengsara untuk Yesus. Mereka memang giat bekerja untuk Yesus. Tapi semua yang mereka lakukan hanyalah untuk pekerjaan pelayanan. Banyak hari ini mereka menyembah penyembahan mereka. Bukan mereka menyembah Tuhan. Mereka praise and worship. Mereka menyanyi lagu penyembahan. Tapi mereka menyanyi untuk mereka. Oh, baiknya saya menyembah. Aduh, syoknya, 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 syoknya. Banyak orang Kristen di gereja hari ini syok. Kalau gereja tak worship tak berapa baik, dia bilang, "Oh, hari ini worship kita tak bagus." Ya, hari ini sumbang sedikit. Saudara, bukan karena itu.
Karena penyembahan kita bukan terbatas dalam gereja, bukan terbatas di dalam worship saja. Penyembahan itu adalah hidup bagi Tuhan, dekat sama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Ada orang menyembah gitarnya, saudara. Dia datang gereja karena gitar. Lepas penyembahan pergi keluar gereja sana, minum sana. Sudah mau tutup gereja baru masuk balik lagi melayani lagi, main gitar. Ada orang menyembah dia punya bass gitar, ada menyembah drum, menyembah keyboard. Tuhan tak mau itu. Tuhan mau kita datang karena Yesus, karena Dia. Hidup kita setiap hari itu karena Dia. Berdoa, baca firman, luangkan waktu dalam Tuhan karena Dia. Dialah yang pertama, dialah yang utama di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus mencela mereka. Jadi Tuhan Yesus menasihati mereka, ayat 5. Apa nasihat Yesus? Sebab itu ingatlah berapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam bahasa Inggris katanya, ingatlah di manakah kesalahanmu? Di manakah engkau jatuh? Apakah sebabnya yang engkau jatuh? Mungkin karena sesuatu yang mengambil alih dalam hatimu. Tidak lagi engkau begitu mencintai Tuhan, tapi engkau mencintai hal yang lain. Ya, mungkin bisnismu. Dulu kan bisnis belum baik, doa gereja, prayer meeting, Bible study, datang menyembah Tuhan setiap minggu, minta pastor doa, tuh pastor doa saya bisnis, saya makmur, progres diberkati. Sekarang bisnis sudah diberkati, tak datang gereja lagi karena sibuk ya. Pastor telepon, kau di mana? Tak datang hari Minggu. Sibuk, pastor. Oh, di mana tak datang prayer meeting? Sibuk, pastor. Ya, di mana tak datang Bible study? Sibuk, pastor. Jadi sekarang semua sibuk. Dulu bisnis belum baik, tak sibuk. Tidak, saudara. Hati kita itu sangat penting. Menyembah Tuhan. Amin. Amin. Katanya, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Penting. Bertobat. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dulu engkau begitu mencintai Yesus. Hujan, ribut, taufan pun datang gereja juga. Tak ada kereta naik bus, panggil Grab, datang gereja. Tak ada tambang, telepon member, tolong ambil saya datang gereja. Sanggup kita buat apa saja untuk datang. Kenapa? Karena kita jatuh cinta sama Yesus. Jadi Yesus kata, lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan semula. Katanya, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian darimu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi Yesus kata, kalau kita tidak bertobat, bahaya. Ada penghakiman yang akan datang. Kata Yesus, dia akan datang dan dia akan mengambil kaki Dian. Mengambil kaki Dian emas itu bermaksud Tuhan akan tutup itu gereja. Maksudnya Tuhan akan ambil kemuliaannya dari kita, hadiratnya dari kita, penyertaannya dari kita. Kalau kita tidak bertobat. Ini benar, saudara-saudara. Benar. Kalau kita tidak bertobat. Coba lihat di sekeliling kita, di gereja-gereja. Orang Kristen, coba lihat, walaupun mereka datang gereja, tapi tak ada kemuliaan Tuhan. Tak ada hadirat Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan. Ada gereja-gereja juga, dia sembahyang. Semua datang hari Minggu, tapi gereja mati. Tak ada kemuliaan. Walaupun gerejanya ada di situ bertahun-tahun, berabad-abad lamanya, tapi tak ada hadirat Tuhan, saudara. Kenapa? Tidak bertobat. Tuhan Yesus mengambil kaki Dian emas daripadanya. Bahaya, saudara. Itulah penting kita kembali kepada kasih kita yang semula, yaitu Yesus. Kasihi dia, luangkan waktu dalam hadiratnya. Ayat 6 berbicara tentang Nikolaus, tapi kita tidak akan bahaskan itu topik yang lain. Ayat 7 yang terakhir, katanya siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, katanya siapa bertelinga, siapa mendengar, dia harus dengar apa yang dikatakan Roh. Siapa yang tulis surat, siapa yang kirim surat? Yesus yang kirim surat. Tapi Yesus kata, siapa bertelinga, dengar kepada Roh Kudus. Dengar kepada perkataan Roh Kudus. Dia yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Dia yang menyadarkan kita.
Dia yang berbicara, dia yang bersuara yang kita dengar. Katanya barang siapa menang, kita hanya menang apabila kita bertobat. Kita hanya menang apabila kita kembali kepada kasih kita yang semula. Kita hanya menang apabila kita menyerah kepada Tuhan Yesus. Kita hanya menang apabila kita hidup bagi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Katanya kepada siapa yang menang, barang siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan. Di mana kita boleh temukan pohon kehidupan di dalam buku Kejadian, kan? Di dalam Taman Eden. Tapi pohon kehidupan ini lain daripada pohon kehidupan di Taman Eden. Pohon di Taman Eden itu berada di Taman Eden di bumi. Tapi pohon kehidupan ini adalah pohon kehidupan di dalam Firdaus Allah, in the paradise of God. Itu di sorga sana. Pohon kehidupan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kata Tuhan di sini, barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan. Maksudnya kita akan sampai ke sana, saudara. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Apabila kita menang. Saudara, kuncinya untuk hidup menang ini adalah kembali kepada Yesus. Jadi saya mau kita datang kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, firman Tuhan ini biarlah menuntun kita, membimbing kita supaya kita akan kembali kepada kasih kita yang semula. Ingat di mana kita jatuh, bertobat, dan lakukan kembali apa yang kita lakukan dulu. Lakukan yang semula. Bertobat. Jangan sampai sesuatu yang tak baik datang dalam hidup kita sehingga kita dijauhkan dari Tuhan. Tuhan mengambil kemuliaannya, meninggalkan kita, tidak menyertai kita. Saudara, sangat penting. Saya harap firman ini mendorong kita malam ini, dan Anda malam ini boleh berdoa di dalam kamar Anda, datang kepada Yesus, bertobat, kembali kepada Yesus. Kalau kita tidak rajin-rajin gereja, pergilah rajin-rajin. Kalau kita kurang datang prayer meeting dan juga Bible study, datanglah selalu. Kalau kita kurang berdoa, berdoalah. Kalau kita kurang baca firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Kalau kita kurang meluangkan waktu dalam Tuhan, luangkanlah waktu dalam Tuhan. Sangat penting saudara-saudara untuk Anda dan saya. Amin. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus malam ini, Engkau berkati kami karena firman-Mu. Engkau menegur kami, Engkau juga menasihati kami bagaimana supaya kami dipulihkan kepada Engkau dan kembali kepada Engkau. Kasih kami yang semula, kasih kami yang pertama. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Engkau mengampuni kami. Engkau memulihkan kami, menyembuhkan kami saat kami kembali kepadamu. Kami mau bertobat, kami mau mengubahkan hidup kami mau mengalami transformasi, kami mau mengalami suatu perubahan lewat pertobatan yang benar. Bapa, dalam nama Yesus, jamalah anak-anak, jamalah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, Engkau pakai kami, Engkau sertai kami, Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati saudara, kita akan jumpa minggu depan. Shalom.